Sehat-sehat dong. Aman-aman kan? Di sini ada Giselle Dan juga Sharon. Kali ini kita punya acara yang sangat menarik. Apa itu? Festival Doa. Di festival doa kali ini kita bakal praise and worship sama-sama. Kita bakal hafal ayat hafalan juga. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara, buat keluarga, Dan juga buat gereja kita. dan juga buat kamu. Kali ini kita bakal umumin buat pemenang challenge sebelumnya. Siapa ya pemenang challenge-nya? Pemenangnya adalah Ting. Ting, di sini. Selamat buat kamu yang sudah menang. Dan juga jangan putus asa buat kalian yang belum menang kali ini. Oke, excellent kids. Sekarang kita punya ayat hafalan loh. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yeremia 33 Ayat 3. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Oke teman-teman, sekarang kita akan praise and worship. Kita punya lagu-lagu yang menarik dan yuk kita nyanyi sama-sama. Dan jangan lupa ikutin gerakannya. Yang punya Yesus di dalam hatinya angkat tangannya bilang saya. Anak-anak yang punya Yesus di dalam hati adalah anak-anak yang berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam
Teman-teman di Indonesia, sekarang kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk sekitar kita, untuk gereja kita. Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk mulai berdoa. Kita berdoa buat bangsa kita berdoa buat negara kita agar semakin aman dan diberkati Tuhan selalu. Ku berdoa untukmu. Ku berdoa untukmu. Ku berdoa untukmu. Siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Ku kan selalu berdoa untukmu. Kita doakan keluarga kita doakan teman-teman kita doakan setiap saudara-saudara kita agar kita bisa bersama-sama untuk selalu setia dalam percaya kepada Tuhan. Ku berdoa untukmu, ku berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Ku kan selalu berdoa untukmu. Kita berdoa untuk gereja kita, untuk pemimpin-pemimpin di gereja kita, untuk pendeta-pendeta yang ada, untuk setiap jiwa-jiwa yang terhilang agar bisa dibenarkan. Ku berdoa untukmu, ku berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Ku kan selalu berdoa untukmu. Ku kan selalu berdoa untukmu. Ku kan selalu berdoa untukmu. Teman-teman, sekarang kita akan mulai berdoa untuk meminta berkat kepada Tuhan, meminta berkat kelimpahan dan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
sekarang adalah waktu yang sangat penting. Emangnya kita bakal ngapain? Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Teman-teman, jangan lupa duduk yang manis dan jangan lupa minta tuntunan Roh Kudus agar kalian bisa mengerti cerita yang satu ini. Penggarap tanah yang jahat. Pada suatu hari, Master Guru menceritakan kisah yang luar biasa. Kisah ini untuk membuat kamu mengerti tentang kebaikan Tuhan. Beginilah kisah itu. Adalah seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur yang baru. Ia membersihkan lahannya dan kemudian menanam pagar di sekelilingnya agar tidak ada pencuri yang datang untuk mengambil anggur yang ditanamnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur, bahkan ia mendirikan menara jaga untuk menjaga kebun anggur tersebut. Setelah semuanya selesai dia kerjakan, ia memanggil beberapa penggarap dan menyewakan kebunnya itu kepada para penggarap itu, karena ia rencananya akan berangkat ke negeri yang lain. Mendekati musim panen, ia kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk pergi kepada para penggarap-penggarap itu untuk mengambil atau menerima hasil yang menjadi bagiannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi penggarap-penggarap itu malah menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul, mereka melempari dengan batu, bahkan ada yang dibunuh. Yang selamat disuruh pulang dengan tangan hampa. Kemudian melihat hal itu, Tuan itu kemudian menyuruh pula hamba-hamba yang lain. Kali ini lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Mereka dipermalukan oleh para penggarap-penggarap itu. Mereka disuruh pulang dengan tangan hampa. Sampai yang ketiga kali, pemilik lahan ini menyuruh hamba untuk pergi dan meminta hasil bagian dari apa yang mereka sepakati sebelumnya. Tetapi lagi-lagi orang itu juga dilukai oleh mereka. Lalu mereka melemparkan orang itu keluar dari kebun itu. Akhirnya tuan tanah ini berpikir, apakah yang harus kuperbuat? Oh, mungkin kalau aku menyuruh anakku yang paling kukasihi, mereka akan segan terhadapnya. Ia pun akhirnya menyuruh anaknya satu-satunya datang kepada mereka. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka berunding untuk mencelakakannya. Mereka kemudian menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Nah, teman-teman, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang kira-kira akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Orang-orang yang mendengar kisah itu berkata, ia pasti akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menghasilkan hasilnya pada waktunya. Ya, benar, tuan itu pasti akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Teman-teman, tahukah siapa yang dimaksud dengan tuan tanah itu? Tuan tanah ialah Bapa di surga. Bapa sudah mempercayakan lahannya dan ia meminta hasilnya. Namun para penggarap yang pernah ditolongnya justru ingin merampas miliknya. Wah, jahat benar ya orang-orang ini. Semua usaha baik dari Bapa selalu dicurigai. Hingga terakhir niat yang mulia dari Bapa, yaitu dengan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk menyelamatkan mereka bahkan membunuhnya juga.
Teman-teman, Bapa kita adalah Bapa yang maha baik. Hari ini Ia baik, besok Ia baik, lusa Ia baik, sampai selama-lamanya Ia tetap Tuhan yang baik. Ia memberikan apa yang kamu butuhkan. Ia memberikan segalanya supaya kamu hidup baik. Tetapi sayang sekali banyak orang yang hatinya jahat meskipun Tuhan sangat baik kepada mereka. Teman-teman, terimalah kebaikan Tuhan. Ia sangat mengasihimu. Ia mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus supaya kamu beroleh hidup. Hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Apakah kamu mau menerima kebaikan Tuhan Yesus hari ini? Apabila kamu mau menerima kebaikan Tuhan Yesus, tutuplah kedua matamu dan lipat tanganmu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau sangat baik. Engkau begitu baik, Engkau memberikan segalanya bagiku. Ampuni aku Tuhan, jikalau selama ini aku menyakiti hati-Mu. Tuhan Yesus, tinggallah dalam kehidupanku. Biarlah kebaikan-Mu semakin nyata dalam hidupku hari demi hari. Aku mau percaya kepadamu. Aku mau menerima segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Gimana nih ceritanya? Keren dong. Cerita firman Tuhan bukan hanya untuk didengar dan Disaksikan, jangan lupa share juga buat teman-teman di sekelilingmu, buat orang tuamu, dan buat sahabat-sahabatmu. Oke, sekarang kita akan ngapain nih? Kita bakal berikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan kalian di gereja kalian masing-masing. Berikan persembahan dengan sukacita. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk persembahannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong agar persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, tayangan kali ini sampai sini aja ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga share ke teman-teman. Oh ya, kalian juga boleh melanjutkan doa kalian. Dan juga jangan lupa untuk doakan kami ya. Tetaplah berdoa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di tayangan Selanjutnya. Dah. God bless you. Kamera roll 3. Nih tolong sapu dan Hai. 3, 2, 1. Action. Hai teman-teman. Excellent kids. Kita bakal memuji Tuhan karena kita. Oke, sekarang teman-teman kita bakal Yang punya Yesus di dalam hati adalah anak-anak yang berani tampil beda. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Dereng, dereng, dereng. And action. Oke teman-teman. Ya, teman-teman. Oke, excellence. Oke, ayo jurnangan. 2, 1. 2, 2. 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 2